Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok 10 ingin mempresentasikan mengenai Kerajaan Perlak. Langsung saja, nama Perlak yang berasal dari kata Peureula yang merupakan wilayah di Aceh Timur yang kaya akan jenis kayu kaya Peureula. Kayu ini biasa juga dipanggil dengan kayu perlak. Awal mula Kesultanan Peureula sendiri adalah penerus dari kerajaan yang sudah ada sebelumnya. Sebelum Islam masuk, pada saat itu penduduk Arab datang ke negeri Perlak untuk menyebarkan agama Islam. Salah satu cara penyebaran agama Islam melalui perkawinan dari Ali bin Muhammad bin Ja'far dengan Makhdum Tansyuri, yang akhirnya melahirkan Sultan satu yang bernama Alaiddin Syed Maulana Abdul Aziz Shah. Menurut Ali Hazmi, Kerajaan Perlak adalah kerajaan Islam pertama kali di Sumatera Utara yang muncul pada abad ke-9 Masehi. Kerajaan Perlak mempunyai pengaruh keislaman bagi daerah-daerah sekitarnya. Raja pertama Kerajaan Perlak adalah Raja Alaiddin Syed Maulana Aziz Shah. Raja terakhir yaitu Muhammad Amir Shah. Adapun raja-raja yang lainnya itu sekitar ada 18 orang, namun saya sebutkan tiga raja teratas. Raja pertama yaitu Sultan Alaiddin Syed Maulana Abdul Aziz Shah. 2. Sultan Alaiddin Syed Maulana Abdul Rahim Shah. 3. Sultan Alaiddin Syed Maulana Abbas Shah. Kerajaan Perlak mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Sultan Makhdum Alaiddin Malik Muhammad Amin II. Di bawah kekuasaannya, Kerajaan Perlak mengalami kemajuan pesat terutama dalam bidang pendidikan Islam dan perluasan dakwah. Sistem dan perkembangan pemerintahan Kerajaan Perlak pada awal dibentuknya, kerajaan ini dipimpin oleh Sultan Alaiddin Syed Maulana Aziz Shah. Namun pada masa itu pemerintahnya ibu kota kerajaan diubah, yang awalnya Bandar Perlak menjadi Bandar Khalifah. Pada masa pemerintahannya, Islam Syah mulai diajarkan. Kerajaan Perlak pernah beberapa kali mengalami pergulatan antara sesama penduduk serta serangan dari kerajaan Sriwijaya. Namun pada akhirnya Kesultanan Perlak kembali bersatu dan menguasai kembali wilayah Perlak. Penyebab runtuhnya Kerajaan Perlak antara lain: 1. Kerajaan ini diserang dari kerajaan Sriwijaya. 2. Perkembangan kerajaan Malaka. 3. Adanya serbuan dari kerajaan Majapahit. 4. Pernikahan dengan kerajaan tetangga. Lalu peninggalan dari kerajaan Perlak: 1. Mata uang kerajaan. 2. Stempel kerajaan. 3. Makam raja. Dan yang keempat, Zufan Zi. Kehidupan kerajaan Perlak. 1. Kehidupan di politik. Adanya politik persahabatan yang dilakukan oleh Sultan Perlak ke-17, yaitu Sultan Makhdum Alaiddin Malik Muhammad Amin Shah II Johan. Sultan yang memerintah saat itu menikahkan kedua putrinya dengan raja yang berasal dari kerajaan yang berbeda. Kedua, yaitu kehidupan ekonomi kerajaan Perlak. Di bidang ekonomi, kerajaan Perlak bisa dikatakan sangat maju karena menjadi salah satu pusat perdagangan dan maritim. Sebagian besar penduduk Perlak merupakan perdagangan hasil alam dari kebun ke kebun. Yang ketiga yaitu kehidupan sosial kerajaan Perlak. Kerajaan Perlak merupakan kerajaan Islam yang hidup berdampingan dengan kerajaan lain yang menganut ajaran agama Hindu dan Buddha. Meskipun begitu, baik keluarga, kerajaan, dan penduduk setempat tetap berpegang teguh dengan Al-Quran dan hadis dalam kehidupan sehari-harinya. Yang keempat adalah kehidupan agama kerajaan Perlak. Kehidupan agama kerajaan Perlak mendapat dukungan dari berbagai penjuru, khususnya para pendatang. Pada abad ke-8, Perlak dikenal sebagai bandar niaga dan banyak kapal dari negara Arab Gujarat dan Persia. Para pendatang tersebut turut berperan menyebarkan agama Islam di wilayah Perlak karena sebelum ada pendatang hanya sedikit masyarakat yang menganut agama Islam. Yang kelima yaitu kehidupan budaya kerajaan Perlak. Budaya berdagang sudah mendarah daging bagi masyarakat. Hal tersebut dibantu dengan datangnya para saudagar dari berbagai negara yang beberapa di antaranya menetap dan menikah dengan perempuan pribumi.
Cukup sekian presentasi dari kami, kelompok 10. Bila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.